Jadi kalau soal praktis saya sendiri tidak masalah ya. Biasanya orang juga bingung ini. Ini DL tadi ngajarin Yosua ini, berarti nggak boleh nyebut Yesus. Boleh-boleh saja. Saya juga sering nyebut. Kalau di grup biasa selalu nyebut Yesus. Saya jarang sekali nyebut Yosua. Yosua jarang sekali. Karena udah paham kalau saya nyebut Yesus ya di otak saya Yosua gitu kan. Ada lagi Mas Har, Tias atau Bang James? Jeffrey juga boleh atau Bayu. Memang kalau di enggak Ya, silakan. Gimana? lanjut Kang. Lanjut dulu. Kalau misalnya Memang kalau gimana? kalau misalnya tidak bergaul dengan banyak golongan, memang tidak punya pergumulan ini gitu ya. Jadi kalau dia ngertinya Kristen tuh ya nyebut Yesus, nah jadi dia tidak akan banyak apa pergumulan gitu. Apa Pak Andi tanya? Aku tidak dengar suaranya. Pak Andi angkat tangan, apa katanya? Kalau saya nggak dengar bisa nulis di chat ya Pak ya. Soalnya kadang nggak tahu, saya sama sekali nggak dengar suara. Oke itu Jeffrey mungkin. Ya, Jeffrey mau tanya apa tadi? Yang lain belum ada. Ya, mungkin finalnya itu di nama-nama ini memang ketika tes power sih. Finalnya, baru kelihatan mana nama yang asli. Bahkan setan pun bisa menyebut nama Yesus, bahkan tidak menutup kemungkinan nama Yesua, karena dia juga tahu kalau itu masih Aramaik, belum nama asli sebenarnya, kan begitu kan? Iya. Finalnya destinasinya sampai di situ paling, baru bisa kelihatan kalau nama yang aslinya itu siapa. Iya, ya kebetulan memang di tim-tim El Sadik yang inti ya, yang sering ikut saya pelepasan, memang ada beberapa kali kasus itu ya, setan mengaku diri sebagai Yesus gitu. Bahkan mengaku sebagai aku adalah aku. Itu kan PL ya, Tuhan PL itu. Cuman saya kan waktu itu tahu, ini kan terjemahan dia. Kamu kan mengucapkan bahasa terjemahan gitu. Kebetulan saat itu saya udah paham ya, asar ya gitu. Jadi memang ada dua cara ya. Kalau ini kan kita pengetahuan ya di sini ya, di forum ini. Jadi saya tunjukkan ini pengetahuannya gitu. Bagi saya sendiri pengetahuan itu cukup untuk membedakan. Tapi biasanya karena mayoritas orang itu nggak suka yang namanya teori. Jadi mereka hanya percaya kalau sudah membuktikan, maka ia harus melalui tes power, harus pengalaman sendiri. Matamu itu harus melihat sendiri roh orang kerasukan roh jahat kemudian mengaku Yesus. Itu matamu harus lihat sendiri. Kalau nggak lihat sendiri memang nggak percaya gitu, apalagi cuma teori gitu. Tapi bagi saya sendiri teori itu udah cukup. Kebenaran itu dari teori saja gitu. Jadi kalau nanti ada bukti pengalaman ya memang sewajarnya ada bukti. Dan ternyata kan teori saya banyak terbukti. Soal namanya terbukti. Belum ada setan mana yang mengaku menyebut dirinya Yosua, enggak ada. Secara teori nggak bisa, karena kan sama aja mengakui Yeho itu juru selamat. Itu enggak mungkin. Teorinya ya. Dan sejauh ini ya belum nemu. Semua setan hanya mengakui nama-nama yang populer, Yesus misalnya, Lucifer, itu nama-nama umum. Tapi nama-nama Ibrani tidak ada. Apakah mereka tidak tahu bahasa Ibrani? Ya pasti tahu gitu. Makanya kalau untuk publik saya lebih senang kalau kamu nggak percaya teori saya, tes power saja. Karena kalau kamu sudah paham tes power, mengalami, bukan paham, kamu mengalami sendiri, aku nggak perlu menjelaskan teorinya. Orang sudah percaya. Jadi kalau orang alirannya pengalaman, saya nggak bisa ngajari teori rumit, nggak bisa. Saya ngajarinya lewat pengalaman. Menderita, misalnya kamu ngusir setan, nyebut Yesus, Yesus kok nggak keluar, nah itu kan baru ngerti.
Paham nggak kamu masalahmu di mana? Gitu kan. Caramu salah berarti. Yang salah caramu atau Yesusmu. Orang akan tertusuk pasti. Iya ya, kok saya udah nyebut-nyebut Yesus kok nggak keluar. Katanya ayatnya kan Yesus adalah nama di atas segala nama. Padahal ngertinya tuh bunyi kan. Duh, tapi Mas ET kan juga nyebut Yesus. Ya, orang kan bingung lagi. Artinya kamu nyebut Yesus dengan saya nyebut Yesus, kok beda kuasa? Itu secara pengetahuan ada teorinya, ada dasarnya. Tapi secara pengalaman, orang kan penasaran, kok bisa ya? Mas ET kok sama-sama nyebut Yesus, tapi kok kuasanya beda. Kalau saya yang teriak-teriak Yesus kok enggak ada kuasa gitu. Ya itu, memang di ET ini ada dua aliran dari anggota sendiri ya. Ada yang alirannya pengetahuan, menyukai teori-teori saya, merasa puas gitu ya. Tapi ada yang enggak bisa paham gitu ya. Jadi mereka hanya ngerti kalau sudah terbukti gitu. Oh, ada kuasa, ada buktinya. Saya dimerdekakan, saya dilegakan, oh baru paham. Oh ya, omongannya Mas ET itu benar. Saya nggak percaya teorinya, tapi begitu saya ngalami saya baru percaya. Nah, itu banyak, mayoritas malah. Makanya orang sulit, saya suruh pelepasan itu sulitnya minta ampun, karena nggak paham teorinya. Apa? Butuhnya apa sih pelepasan? Sama seperti di gerejanya Pak Andi dulu ya. Apa? Butuhnya pelepasan apa? Mereka nggak merasa butuh gitu. Tapi ternyata ketika Pak Andi dan Bu Gina saya ajari cara ngetes, mereka tahu, oh ya beda. Secara pengalaman beda gitu ya, kelihatan gitu ya, mana yang ori, mana yang KW gitu. Kerohaniannya gitu bahkan terasa lewat apa ya, tes power, kita adu aja, Tuhanku dan Tuhanmu lebih berkuasa mana gitu. Jadi sama-sama nyebut Yesus pun bisa berbeda karena di otaknya beda.